Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan mengalami long weekend ya, atau libur panjang nih ya, terutama bagi teman-teman yang muslim yang merayakan tentunya Idul Fitri ya. Itu kita mungkin akan melakukan mudik ya, mudik lebaran. Jadi ada beberapa kita mungkin ya, ketika akan mudik lebaran itu berencana menggunakan kendaraan pribadi nih. Apapun alasannya dan tujuannya itu terserahlah. Mungkin alasannya supaya lebih ada tantangan, atau kayaknya enak deh bawa mobil pribadi jalan jauh dengan keluarga segala macam, atau hanya sekedar ya gaya-gayaan gitu ya. Maksudnya gini, udah ngerantau jauh-jauh, gaya dong bawa mobil pulang kampung. Itu terserah teman-teman lah. Nah, ada pertanyaannya unik ya. Ketika kita jalan jauh kan kadang badan terasa capek, lelah, ingin tidur ya. Jadi pertanyaannya itu, apakah boleh kita tuh tidur di dalam mobil kemudian hidupin AC-nya? Baik teman-teman, sebelum Uda Nazar jawab pertanyaan tadi ya, boleh nggak kita tidur di dalam mobil dengan AC yang terus nyala? Jadi Uda Nazar akan sedikit sharing dulu tips ya, tips yang harus mungkin teman-teman bisa jadikan referensi ketika teman-teman memutuskan untuk mudik lebaran menggunakan mobil, khususnya bagi teman-teman yang kampung halamannya itu jauh. Misalnya begini, teman-teman yang satu daerah dengan Uda Nazar ya, kan banyak merantau mungkin di Jakarta, kemudian ingin balik ke Padang, Sumatera Barat ya, Minangkabau gitu kan. Nah, itu otomatis teman-teman kan perjalanannya sangat jauh ya, dan teman-teman memutuskan untuk menggunakan mobil pribadi. Nah, adapun tips yang sudah sering ya disampaikan, sorry ya agak gatal nih, tips yang sering disampaikan oleh konten-konten kreator lainnya tuh mungkin teman-teman bisa lihat juga. Nah, Uda Nazar hanya sedikit berbagi sharing-sharing juga sih ya. Yang pertama itu ya tentunya teman-teman harus memiliki apa? Yang paling utama sekali ini Uda Nazar tekankan dan garis merah, benang merah ya. Yang teman-teman harus miliki, yang harus teman-teman perhatikan ketika membawa mobil untuk membawa mobil untuk pulang kampung, itu adalah yang harus teman-teman pastikan adalah teman-teman harus memiliki kampung halaman. Paham? Ya tentulah ya teman-teman memiliki kampung halaman. Kalau nggak memiliki kampung halaman ya gimana mau, apa yang mau dituju gitu kan. Kayak bercanda ya teman-teman, itu tapi bener loh, itu yang pertama gitu kan. Kita kan kontennya hari ini konten nyantai aja. Yang kedua adalah pastikan kondisi fisik. Nah, ini fisik nih, terutama teman-teman yang memang harus mengendarai mobilnya ya. Fisik teman-teman tuh harus sehat walafiat. Teman-teman bisa mungkin mengkonsumsi vitamin, ataupun sebelum melakukan perjalanan itu melakukan general check up dulu ya ke dokter terdekat atau dokter pribadi. Kalau memang teman-teman yang memiliki dokter pribadi yang telah mengetahui riwayat-riwayat penyakit teman-teman itu, ya silakan aja. Jadi teman-teman itu pastikan fisik, mental, pikiran tenang, sehat walafiat, pokoknya fit. Nah, itu baru teman-teman bisa melakukan perjalanan jauh. Yang kedua tentunya fisik, kesehatan dari mobil teman-teman sendiri. Nah, itu sudah sering ya udah Nazar tekankan, kalau teman-teman tidak bisa mengeceknya secara sendiri, teman-teman wajib melakukan pengecekan di bengkel-bengkel yang sudah terpercaya. Lebih bagus lagi ke dealer-dealer yang memang berdasarkan mobil teman-teman. Karena nanti karena ketika kita ngecek ke dealer itu, dia pasti tanya itu, atau kita sendiri bilang rencana mobil akan dibawa untuk mudik. Nah, itu biasanya dia akan memberikan
rekomendasi nomor-nomor telepon itu sepanjang perjalanan tuh daerah-daerah mana saja yang harus kita lewati itu nanti dikasih tahu tuh, bisa hubungi ini nomor ini, daerah sini nomor ini, dealer-dealer yang memang dari brand mobil teman-teman. Nah itu harus wajib teman-teman cek ya fisik kendaraan. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah teman-teman harus memanfaatkan semua teknologi yang ada. Maksudnya begini, misalnya nih Google Map, kemudian YouTube kan. YouTube kan kadang ada tuh perjalanan dari sini ke sini sekarang sedang mengalami longsor atau sedang ditutup, nanti alternatifnya ke sini ke sini ke sini. Ya, itu teman-teman harus sering memanfaatkan teknologi-teknologi seperti itu ya untuk update-update dari berita-berita yang berkaitan dengan perjalanan mudik teman-teman. Kemudian nah kan udah Nazar lupa yang keempat apa yang kelima ya, anggap aja lah yang kelima. Itu teman-teman harus istilahnya tuh mencari referensi seperti ini. Kalau saya ingin melewati daerah ini, kemudian dari perjalanan saya ini sudah memakan waktu misalnya 100 kilo atau memakan waktu misalnya 5 jam. Nah, kira-kira di daerah ini tuh ada nggak sih tempat makan ataupun tempat istirahat? Itu teman-teman harus ketahui juga tuh. Bisa teman-teman cek itu. Banyak ya aplikasinya sekarang itu, misalnya Google Map dan segala macam tuh. Nah, teman-teman harus cek dulu tuh. Baik, yang terakhir berkaitan dengan pertanyaan tadi. Jika teman-teman misalnya begini ya, kita hemat budget lah, kita nggak usah nginep atau kita nggak usah kita tidur di dalam mobil aja, kemudian AC hidup. Apakah itu boleh apa enggak? Teman-teman boleh mencari referensi di mana saja dan apapun pendapat teman-teman itu bebas ya. Tetapi kalau udah nazar sendiri, jangan pernah lakukan tidur di dalam mobil dalam keadaan AC hidup, apapun alasannya. Baik itu kaca dibuka sedikit ataupun kaca ditutup full. Kan ada nih beberapa mengatakan kalau hidup AC kacanya dibuka. Belum tentu itu asap knalpot itu dengan kaca dibuka dia tidak masuk ke dalam kabin. Nah, ada juga bilang AC hidup kaca ditutup aja agar knalpot tadi tidak masuk. Nah, belum tentu juga itu karbon dioksida yang kita keluarkan di dalam kabin itu akibat pernapasan kita itu kan juga bisa membuat lemas. Nah, jadi apapun alasannya, kalau udah nazar pribadi jangan pernah melakukan hal tersebut. Jika teman-teman benar-benar ngantuk dan lelah, lebih baik teman-teman tidur tanpa menggunakan AC mobil dan kaca dibuka sendiri. Kalau yang namanya lelah, mau ada AC ataupun tidak dijamin pasti tidur, pasti istirahat. Langkah lebih baik lagi jika teman-teman tahu daerah-daerahnya, misalnya kita singgah di rumah makan, kita berhenti bentar terus tidur, itu lebih bagus lagi. Tapi itu kan tadi kalau terpaksa tidur misalnya di mobil, itu udah nazar sangat tidak menyarankan tidur dalam keadaan AC mobil menyala ya, karena itu nanti akan membahayakan bagi diri kita sendiri serta keluarga kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.